Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilah Laila Nur Karimah dari kelas C3 Manajemen dengan INPA 101240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama 5, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah pendidikan agama 5. Nah, pada pembahasan pertama, di sini ada ta'rifatul Quran, yang dimana terdapat tafakur. Tafakur sendiri adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah kegiatan berpikir menggunakan akal dan kolbu. Lalu adapun tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menjadi pintar. Sehingga hasil dari proses tafakur apapun bila berlawanan dengan Al-Quran ataupun hadis adalah keliru. Selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran ataupun hadis sudah pasti salah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Yunus ayat ke-100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Lalu di sini ada kalamullah. Apa sih kalamullah itu? Nah, menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur tata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Lalu, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain-lainnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Muhammad saat menjadi Rasul. Nah, adapun sejarah Al-Quran. Nah, sejarah turunnya Al-Quran atau sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu tempat yang merupakan tentang catatan segala ketentuan dan ketetapan Allah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Tahapan yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Terdapat dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Lalu tahapan yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati dengan berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193-195. Nah, selanjutnya ada ta'riful Quran berupa mujizat. Nah, mujizat adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Lalu ada pula hak, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 dan Quran Surah Hud ayat 14. Nah, di bawah ini merupakan Quran Surah Hud ayat 14, yang artinya, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu itu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka, maukah kamu berserah diri kepada Allah? Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mujizat, di antaranya di dalam Al-Quran terdapat berita dan janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Lalu di dalam Al-Quran terdapat pula fakta dan ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Firman Allah yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar melakukannya. Terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Adapun keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah dan langsung dipelihara olehnya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Hijj ayat 9.
Yang kedua yaitu Al-Quran tidak turun sekaligus. Yang ketiga, bersifat pembenar oleh kitab-kitab sebelumnya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Lalu yang keempat yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Ta'riful Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah tafsir Ibnu Katsir dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 192 sampai 193. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Mulia dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, lalu pembahasan selanjutnya ada Ta'riful Quran, Asma'ul Quran. Nah, Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri merupakan akar dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana. Nah, kata Qur'ana secara bahasa berarti bacaan, karena setelah ini dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Terdapat dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat ke-77. Lalu adapun Al-Quran secara istilah, yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila kita membacanya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Berikut ini terdapat nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab atau buku. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surah Fussilat ayat 41. Yang selanjutnya yaitu Al-Huda, yaitu petunjuk. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga yaitu Ar-Rahman atau hikmah, terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82. Yang selanjutnya yaitu An-Nur atau cahaya, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 15-16. Dan yang selanjutnya yaitu Ar-Ruh, menghidupkan sesuatu. Menghidupkan di sini yaitu menghidupkan hati, yang dimana ketika hati kita sudah hitam ataupun terpenuhi oleh dosa-dosa kita, maka dengan membaca Al-Quran akan menghidupkan kembali hati kita. Nah, terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Dan yang terakhir yaitu Asy-Syifa atau penawar, terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai materi Ta'riful Quran. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam selama saya menyampaikan materinya. Dan saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk saya sendiri secara pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.